Sebelumnya perkenalkan saya Sustansi Mamora. Dan saya Dr. Firman Budi. Di sini kita akan mempresentasikan hasil proyek final akhir metode numerik. Kita mengambil judul dengan evaluasi performa interpolasi linear dan spline serta regresi polinomial pada prediksi harga saham Google studi komparatif teknik reposing data. Oke, untuk latar belakang sendiri, prediksi harga saham berperan penting dalam keputusan investasi, pengelolaan risiko, dan strategi trading, terutama untuk data saham yang kompleks dan volatil. Nah, jurnal rujukan kami yaitu dari studi Umar dan Offenstein 2025 yang menunjukkan bahwa kombinasi interpolasi linear dengan regresi polinomial meningkatkan akurasi prediksi harga saham Apple Inc. Penelitian ini juga mengadopsi pendekatan serupa dengan fokus pada saham Google untuk membandingkan interpolasi linear, spline, dan regresi polinomial dalam meningkatkan akurasi prediksi. Mengingat kapitalisasi pasar Google yang mencapai 1,6 triliun dolar pada 2023. Sini kita mengangkat 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama ada bagaimana perbandingan performa antara interpolasi linear dan kubik spline dan cara memprediksi harga saham Google. Yang kedua, bagaimana penerapan regresi polinomial dapat digunakan sebagai metode curve fitting untuk memodelkan data harga saham Google. Lalu yang ketiga, bagaimana perbandingan akurasi antara model prediksi yang dibangun menggunakan berbagai teknik pre-processing, interpolasi linear atau kubik spline, serta regresi polinomial. Oke, untuk batasan masalahnya ini penelitian kami menggunakan data saham harga saham harian Google untuk prediksi dari Januari 2024 hingga Desember 2024 dengan total 243 data. Teknik pre-processing yang diterapkan meliputi interpolasi linear dan kubik spline, sementara metode curve fitting yang digunakan adalah regresi polinomial order 1 dan 2. Evaluasi model prediksi akan dilakukan menggunakan metrik MSE, RMSE, My R squared dan adjacent R squared. Lalu tinjauan pustaka, yaitu interpolasi merupakan sebuah metode matematis yang digunakan untuk mengestimasi nilai yang tidak diketahui di antara titik-titik yang sudah ada. Interpolasi linear adalah metode interpolasi yang paling sederhana, di mana nilai yang tidak diketahui diestimasi dengan mengasumsikan bahwa hubungan antara dua titik data yang diketahui bersifat linear atau membentuk garis lurus. Nah, di sini bisa kita lihat formula interpolasi linear sebagai berikut. Nah, untuk interpolasi kubik spline, kenapa kita menggunakan interpolasi kubik spline? Karena pada waktu menggunakan metode Lagrange, data saham tidak bisa diprediksi atau tidak sesuai dengan data set yang kita miliki, sehingga kita menggunakan interpolasi kubik spline sebagai metode baru yang merupakan salah satu metode interpolasi yang digunakan untuk mengestimasi nilai-nilai di antara titik-titik data yang diketahui. Tujuan utama interpolasi kubik spline adalah untuk menghasilkan kurva yang halus dan kontinu yang melewati semua titik data yang diketahui. Nah, bentuk curve fitting sendiri merupakan proses pencocokan atau penyesuaian sebuah kurva matematis terhadap sekumpulan titik data. Kurva yang dihasilkan diharapkan dapat merepresentasikan tren atau hubungan yang mendasari antara variabel-variabel dalam data tersebut. Oke, untuk metode alur penelitian sendiri, pertama tentunya pengumpulan data. Jadi data yang kita gunakan adalah dalam penelitian ini adalah data harga saham harian Google dengan data yang ditampilkan dalam tabel yaitu meliputi kolom date, open, high, low, close, dan volume. Yang kedua yaitu pre-processing data, yang dimana dalam pre-processing data kolom D dikonversi dari format string menjadi datetime menggunakan fungsi PD to datetime dalam Google Colab supaya dalam prediksi X dapat membentuk dalam bentuk data numerik. Yang ketiga yaitu pembagian data, di mana data dibagi menjadi dua bagian yaitu data training dan data testing dengan proporsi 80:20. Yang keempat yaitu interpolasi linear dan interpolasi kubik spline merupakan metode yang kami gunakan untuk mengisi nilai yang hilang atau non pada kolom close dan harga saham penutupan di data training dan data testing. Kenapa kita menggunakan kolom close atau harga saham penutupan? Karena dalam saham close merupakan hal yang
terpenting dalam dataset di saham sendiri. Yang kelima yaitu regresi polinomial. Regresi polinomial digunakan untuk memodelkan hubungan antara tanggal atau variabel independen dan harga saham penutupan atau variabel dependen. Yang keenam yaitu prediksi. Dalam prediksi kami ini, kami prediksi masa depan atau ekstrapolasi untuk memprediksi saham 100 hari ke depan setelah tanggal terakhir yaitu 17 Desember 2024, dikarenakan sewaktu prediksi 1 tahun ke depan yaitu 378 hari menghasilkan prediksi yang sangat buruk. Dan untuk evaluasi performa model, kita menggunakan metrik evaluasi yaitu pertama mean squared error atau MSE, yang kedua root mean squared error atau RMSE, yang ketiga yaitu mean absolute error atau MAE, yang keempat R squared, yang kelima adjacent R squared dengan memanfaatkan library yang tersedia dalam Google Colab untuk mengevaluasi metrik. Oke, ini adalah tampilan data terakhir dengan menandai data kosong di close dan juga di tabel lainnya. Dan di sini kita bisa lihat untuk hasil interpolasi linear dengan cubic spline pada hari libur dari 20 data terakhir sampai 348 hari, di mana sudah berisi untuk hari libur yang data yang kosong tersebut. Nah, untuk hasil gambar plot hasil interpolasi linear dan cubic spline dapat kita lihat di sini sebagai data yang sudah berisi. Hasil plot kedua interpolasi memang sangat mirip walaupun nilai-nilai yang dihasilkan sedikit berbeda pada tabel kosong yang telah diinterpolasi. Ini karena harga saham biasanya berubah secara bertahap dari hari ke hari, tidak melompat-lompat secara drastis. Namun, interpolasi cubic spline menghasilkan kurva yang lebih halus dibandingkan garis patah-patah pada interpolasi linear. Walaupun perbedaannya kecil, interpolasi cubic spline tetap digunakan dalam penelitian ini karena menggunakan sifat alami dari pergerakan harga saham. Oke, untuk metrik evaluasi sendiri dari interpolasi linear dan cubic spline dapat kita lihat pada laporan ini. Untuk mean absolute error atau MAE dengan interpolasi linear 13,77 dan interpolasi spline 14,0 menunjukkan bahwa rata-rata kesalahan absolut antara nilai prediksi dan nilai aktual dari hasil tersebut memiliki interpolasi linear memiliki MAE yang lebih sedikit, menunjukkan bahwa rata-rata deviasi prediksinya lebih kecil dibandingkan cubic spline. Untuk mean squared error dengan interpolasi 358.51 dan interpolasi spline 36849 mengukur rata-rata kuadrat kesalahan. Yang ketiga yaitu RMSE untuk memberikan akar kuadrat dari MS sendiri yang memberikan ukuran kesalahan dalam unit yang sama dengan data asli. Yang keempat yaitu R squared dan adjacent R squared. Pada kedua interpolasi menunjukkan negatif yang mengindikasikan bahwa kedua model tidak sepenuhnya menangkap variabilitas dalam data yang bisa disebabkan oleh adanya faktor eksternal yang mempengaruhi pergerakan harga saham dan sebagainya. Oke, selanjutnya itu regresi polinomial. Untuk hasil prediksi regresi polinomial linear dan spline 100 hari ke depan dengan derajat polinomial 2, ini untuk hasilnya bisa dilihat di laporan bahwa hasilnya adalah drastis menurun. Dilihat dari gambar plot hasil prediksi menurun, ini menunjukkan visualisasi hasil prediksi 100 hari ke depan menggunakan regresi polinomial yang diterapkan pada kedua interpolasi linear dan cubic spline yang menunjukkan tren prediksi yang sangat mirip terlihat dari garis putus-putus biru linear dan kuning atas spline yang hampir berhimpit dengan hasil prediksi menunjukkan pola penurunan yang relatif linear. Prediksi menunjukkan tren penurunan yang mungkin terlalu ekstrim dan model tidak mempertimbangkan faktor eksternal seperti kondisi pasar, kebijakan-kebijakan perusahaan atau peristiwa lainnya. Tetapi menggunakan derajat polinomial 1, hasil prediksi cenderung naik. Sehingga dalam penelitian ini kami menyarankan untuk tetap memakai untuk melakukan perbandingan antara
prediksi regresi polinomial dengan menggunakan derajat polinomial 1 dan 2. Yang kami analisis yaitu model dengan derajat polinomial 1 menunjukkan performa yang lebih baik meskipun akurasinya lebih rendah dan prediksinya lebih masuk akal karena tren naik yang moderat. Perbedaan metrik training dan testing yang dihasilkan tidak terlalu jauh serta overfitting lebih minimal, sedangkan model dengan derajat polinomial 2 menunjukkan masalah yang cukup serius untuk prediksi ke masa depan, yaitu penurunan yang tidak realistis dan overfitting yang parah dilihat dari R-squared training dan testing serta error prediksi yang jauh lebih besar. Untuk hasil metrik dengan model interpolasi linear menghasilkan R-squared training yaitu 0,39 dan testing minus 0,41, menunjukkan performa yang lebih buruk dari degree sepadan 2, tapi overfitting jauh lebih kecil dengan RMSE training yaitu 11,48 dan testing 20,57, relatif dekat menunjukkan model lebih stabil. Model interpolasi spin menghasilkan R-squared training 0,38 dan testing minus 0,44, hampir mirip dengan model linear dengan RMSE training 11,59 dan testing 10,62, juga menunjukkan konsistensi yang baik. Kesimpulan yang bisa kita ambil, analisis yang telah dilakukan menggunakan metode interpolasi dan regresi polinomial untuk prediksi harga saham Google, metode interpolasi linear dan cubic spline menunjukkan performa yang hampir sama dalam mengisi data saham close yang hilang. Kedua metode ini berhasil menghasilkan kurva yang smooth dan mengikuti pola data asli dengan baik tanpa perbedaan signifikan untuk dataset harga saham. Untuk saran sendiri, prediksi harga saham jangka panjang dengan model derajat polinomial 1 lebih direkomendasikan dalam penelitian ini karena memberikan prediksi yang lebih realistis, model lebih stabil dan generalisasi lebih baik, serta menghindari overfitting. Namun, model ini memiliki keterbatasan dalam akurasi prediksi panjang dilihat dari evaluasi metrik yang diperoleh. Untuk pengembangan ke depannya, akan mempertimbangkan penggunaan metode time series yang lebih advance seperti ARIMA atau LSTM, menambahkan variabel eksternal seperti indikator ekonomi atau sentimen pasar, menggunakan teknik regularisasi untuk mengatasi overfitting serta melakukan update model secara berkala dengan data terbaru. Nah, untuk codingannya sendiri, yang pertama sesuai dengan alur flowchart yang ini, yaitu pertama mengimport data dari Google Drive atau dataset Google sendiri. Dapat tampilan dalam Google Drive untuk dataset sendiri dapat dilihat dalam Google Colab ini. Selanjutnya ini merupakan distribusi atau grafik-grafik yang diberikan dalam dataset tersebut. Yang pertama itu preposing data, yaitu seperti yang tadi dijelaskan untuk mengubah kolom date menjadi tipe data date time untuk menghasilkan X yang numerik. Yang selanjutnya yaitu untuk melakukan interpolasi linear sendiri dan menampilkan hasil dari interpolasi linear untuk mengisi kolom data close. Sama halnya dengan interpolasi cubic spline, memprediksi data kosong pada kolom close. Nah, untuk regresi polinomial, berikut merupakan kodenya. Pertama itu untuk membuat data frame untuk linear dan spline. Yang kedua melakukan regresi polinomial, dan ini adalah kode untuk prediksi 100 hari. Prediksi linear dan prediksi spline digabung untuk memprediksi 100 hari serta mencetak hasil prediksi. Dan yang terakhir yaitu visualisasi gabungan dari plot prediksi 100 hari linear, regresi polinomial linear dan spline. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya kami minta maaf atas perhatian dan kerjasamanya. Kami mengucapkan banyak terima kasih.